tetap berada di panggung final dan juga berbicara grand final. Apalagi sekarang kita lihat udah ada pergerakan maju dan Ses. Ray udah bakal maju dengan Ronaldo dia, tapi Ray buru-buru coba tarik lagi ke belakang. Lagi lihat yang bagus dari Ray dan dari Garis Dogma kali ini berhasil terculik oleh Abang. Walaupun Abang sendiri masih bisa menyelamatkan diri tentunya dan Rio kehilangan satu orang besto di sana. Del sudah tersisa sendiri aja dari Garis Dogma. Lumayan untuk mengamankan Master Point dan Rio ternyata kembali ke kelima. Dan Eko buat berikan ke sisa Abang. Bakal bertemu dengan Ray. Ray bakal hilang di sini tapi sepertinya Ray masih bisa selamat. Abang sudah kepunya Krono. Ditungguin aja dengan Krono. Kita selanjutnya, next match kita Bermuda. Bermuda, here we go, let's go. Gua penasaran banget ini para penonton kita udah excited. Pesawatnya dari mana datangnya? Oh, dari Sentosa menuju ke arah shipyard, which is ini bakal membagi rata ke seluruh tim. Tapi kalau lihat gimana Bigetron dengan Sentosanya sendiri tanpa diganggu, Blue Zone pula. Ini harusnya bakal jadi awal yang baik untuk Bigetron dari hal-hal yang tidak menyenangkan di round-round sebelumnya. Betul sekali, dan kalau kita lihat kali ini pergerakan dari Dewa United, salah satu tim yang sedang kesulitan bersama dengan Bigetron Delta, sebenarnya mereka mendapatkan drop zone yang lumayan enak dua-duanya. Yang satu berhasil dapetin Blue Zone, yang satunya dapat 2 langsung. Nih ya, kita bisa lihat bahkan di map Bara sama Gedai langsung ke Nurek, dia buat make sure ada orang yang ke situ lagi apa enggak. Oke, takut rotasinya diganggu. Pengalaman. Karena beberapa kali kalau kalian perhatiin Ses ini udah coba untuk ganti rotasi, tapi ngomongin rotasi kali ini Mal langsung terculik oleh seorang Iki nampaknya. Aduh, ada apa gerangan, sayang sekali. Mal harus diculik awal-awal dimana kita tahu lu tinggal di factory nggak banyak. Nggak banyak. Dan ketika lu mau keluar dari factory, pilihan terakhir lu berarti adalah lu labirin yang ada di dekat-dekat clock tower. Tapi Iki terlalu berbahaya, mistake yang cukup fatal menurut gua di fase early phase. Dia udah buang krononya, dia udah buang juga sebuah bonfire ya. Saat ini bakal bertemu dengan seorang Morph Koja di sana. Bakal coba langsung di tapping, tapi sepertinya ada backup. Itu dia IQ 200 dari Iki. Play dari seorang Iki melakukan satu proning untuk mengejutkan pergerakan dari lawannya. Iki, the only person yang melakukan hal itu ketika FFML 7 berjalan. Belum ada lagi. Belum ada lagi. IQ 200, tapi kita juga bisa lihat gimana seorang Ikal melakukan hal yang sama dengan Tiarap agar tidak dapat dihabisi dari arah patahan di balik bukit belakang observatory. Sementara kita tahu kalau ngomongin Everstorm dan juga Ever Eclipse, ini adalah 2 tim yang mana mereka sebenarnya adik kakak tapi nggak peduli persaudaraan, yang penting poin. Apalagi Eclipse lagi sangat butuh banyak poin. Lagi butuh poin, tapi satu orangnya udah berhasil di take down. Lozi sudah menerima beberapa damage tembakan juga, tapi Ikal masih cukup sabar untuk mencari, dan ini menjadi tidak baik untuk Eclipse menurut gua. Mereka harus early fight, mereka bakal ketinggalan rotasi mereka yang mereka biasanya bisa lakukan langsung bergerak ke arah Katulistiwa. Wah. Ikal pun juga udah kehabisan glue wall dan juga medkit ya. Oh, kebaca stepnya. Bagus banget, langsung diduain begitu saja. Kecolongan juga. David harus jatuh di sana. Agak kurang maksimal perform David hari ini. Karena banyak banget momen-momen di miss oleh David. Dan masih bisa diperbaiki untuk Ikal. Tapi tiba-tiba Tiger Wong ikut serta dari hanggar. Tinggal menggunakan launchpad aja menuju ke arah observatory. Dapat satu orang David. Dian begitu saja oleh seorang Mario. Tapi kalau kita ngomongin pergerakan dari Mario, bukan cuma Mario, ada seorang lagi yaitu Dimas dari Tiger Wong yang juga udah ikut campur, sehingga Storm dan juga Eclipse tidak diuntungkan sama sekali. Tidak diuntungkan sama sekali, justru Dewi Fortuna berkata keberuntungan ada di pihak dari Tiger Wong Esports yang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi di early game. Dan mereka juga punya akses untuk masuk langsung menuju ke daerah vending machine yang dimana bisa langsung menghidupkan satu player yang sudah tertinggal atau terculik barusan. Yap, dan udah bakal ada jibaku serangan lagi, tak terhindarkan Ikal. Oh my god, shotgun 6-nya miss 3 peluru. Bakal dijagain dulu sebentar, tapi Justin sudah standby di posisinya sehingga
Satu lagi berhasil dihabisi oleh Tiger Wong. Yes, 4 poin eliminasi untuk Tiger Wong kali ini. Dan kalau lo lihat GRC, mereka bermain di daerah yang cukup aman kali ini dan peperangan yang terjadi harusnya tidak bisa berdampak cukup lebih untuk mereka. Mereka hanya menghiraukan dan mereka coba untuk melakukan rotasi mereka aja. Ya, dan kalau zonanya kayak gini ya, apalagi udah banyak beberapa tim mulai fokus kiblat ke arah Katulistiwa dan juga Graveyard bersama area Bullseye dan juga Shipyard. Kemungkinan besar zonanya masih ada di sekitaran Katul dan juga Bima Sakti. Apalagi kayak ini sebenarnya menjadi nafas panjang buat SES, nafas panjang buat Dewa United. Enggak untuk EVOS, karena EVOS di sini kalau seandainya ketemu GRC, mau nggak mau harus fight ya. Tapi GRC-nya makanya tahu betul ternyata orang-orang yang dari Bullseye sama Shipyard-nya kayaknya belum selesai, makanya dia balik lagi ke Katul, Pak. Iya, dan akhirnya Kapten Darkol juga harus terlihat bukan kabar baik. Di mana Darkol coba untuk melakukan satu pergerakan dan justru Oh my god. Faiz berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas seorang Darkol. Cukup buruk menurut gua performa Darkol dan juga Eclipse hari ini. Apalagi kayak Lozi juga sekarang menjadi korban. Dihabisin. Ini TWE enak banget Pak, dari tadi Pak. Ini TWE lagi jadi Kagendra di hari kemarin sebenarnya. Oh iya benar, lagi jadi Kagendra di hari kemarin ya. Betul, dan kalau kita lihat SES, finally. Ini yang gue takutin, kalau SES dapat Arsenal dan SES dapat zona di sini, biasanya mereka bakal menjadi salah satu tim yang selalu bisa masuk ke top 5. Mantep banget ya, dan kali ini Predatornya datang ke arah Ray lagi. Ray jatuhnya hari ini udah 2 kali jadi Predator. Luar biasa, pasti berkat sahurnya Ray. Iya betul sekali. Makanya dia cukup kuat, tapi kalau ngomongin 7 poin eliminasi, di game sebelumnya Ray berhasil mendapatkan 12 poin eliminasi, Mbak. Iya, benar sekali. Dan ngelihat potensi-potensi rotasi yang kayak gini, sebenarnya SES tuh udah diuntungkan sejak apa? Sejak Morph tuh pindah drop zone. Betul, Iya kan? betul. Jadinya di garasi nggak ada Morph, di situ dia bisa punya hak penuh untuk Arsenalnya. Itu dia, dan justru kali ini menurut gue SES juga sangat diuntungkan. Apalagi buat para fans dari SES garis keras yang dimana katanya udah ngefans dari SES waktu SESnya belum ada. Wow. Wow. Walaupun ada yang tiba-tiba ganti jersey juga ya. Gitu ya kan. Tapi kembali, kalau kita ngelihat gimana scanning datang dari arah area Clock Tower, MPO juga udah melakukan pergerakannya menuju ke arah pertengahan hanggar dan juga Lihat Dewa Katulistiwa. United kali ini sudah mempersiapkan pergerakan mereka untuk bermain lebih cepat dan menghadang pergerakan GD yang biasanya bermain di daerah Arsenal di kaki pick. Yes, ini pembacaan rotasi yang sangat akurat menurut gua. Ya. Karena Dewa tahu betul, ini tentang mereka melawan Genesis Dogma. Betul. Tentang antara Genesis Dogma atau Dewa United yang bisa lolos atau tidak. Itu dia, dan kali ini pergerakan mereka cukup pragmatis dan Genesis Dogma-nya juga seakan-akan mereka udah tahu bahwa mereka sudah bakal dibaca pergerakannya. Terbukti dari mereka tidak langsung bergerak ke arah Arsenalnya atau stay di daerah sana. Mereka benar-benar coba pelan-pelan bergerak dan this is what I mean. Kalau misalkan hal ini terjadi dan terbaca, ini justru bakal menjadi sangat-sangat berbahaya buat teman-teman dari Genesis Dogma. Nah, kita juga punya map reveal nih Bung Skyla. Ya. Untuk round selanjutnya ternyata di Bermuda lagi. Wow. Dan justru apa yang dilakukan sama Genesis Dogma adalah hal yang sama yang harusnya dilakukan oleh Dewa United. Mereka coba untuk mencari Dewa United ke daerah Pochinok, Pak. Cakep banget, ini plot twist banget untuk Genesis Dogma itu sendiri. Ditambah kalau misalkan dia bener-bener nge-scan area Pochinoknya, dia bisa lewat jalan belakang, melewati Mars Electric, melewati Factory, lewat jalur pantai. Walaupun memang resikonya agak berat. Tapi kalau misalkan mereka mau maksain lewat pick terus turun ke Bima, itu juga nggak kalah beratnya. Karena bakal sulit banget untuk dapat zona selanjutnya dan lu bakal cenderung ditatakin. Iya, dan ini Iko adalah salah satu tim yang tidak terdeteksi dari awal. Kali ini mereka harus melakukan pergerakan yang dimana mereka nampaknya sedikit kesulitan. Karena mereka yang gue lihat hanya memiliki satu vehicle aja. Sementara zona udah bergerak dan mereka sedikit kebingungan kemana mereka akan berjalan selanjutnya. Karena di depannya ada Genesis Dogma. Iya, dan sepertinya kalau melihat posisi saat ini dari Eko juga belakangan ya. Setelah dia dapetin kayak 3 digit poin di match kemarin itu, mereka tahu betul tempo mereka emang harus diturunin seturun-turunnya. Enggak kayak Eko pada saat kita
zamannya Kucai sama Koja gitu ya. Punya pergerakan yang progresif, ada siapa dilawan gitu ya kan. Sekarang mereka lebih mementingkan jalur rotasi yang cenderung lebih aman. Itu dia, dan kali ini Bigetron Delta sudah mulai bergerak ke arah Rim 6 Village dan harus dihadang pergerakannya oleh teman-teman dari Morph. Tapi apa yang dilakukan oleh Morph? Menurut gue ini kesalahan yang lumayan besar dilakukan sama Morph. Kalau mereka membiarkan teman-teman dari Bigetron Delta mendekat ke arah mereka. Karena Bigetron Delta merupakan threat ketika mereka fight jarak dekat. Betul. Apalagi Bigetron juga di sini harus mendapatkan poin maksimal ketika mereka ingat posisi mereka lagi nggak aman. Udah terlihat ada setup yang bagus banget, tapi ada swipe kejauhan itu. Agak krusial momentum ini untuk Bigetron, apalagi bakal datang menuju ke arah Bigetron. Bakal coba diajar, tapi satu orang berhasil dieksekusi oleh Swipe. Tanpa terlihat, Super Epic Barretta sudah melakukan aksinya. Berhasil mendapatkan satu momentum. Azrael mulai gacor juga, mulai membara-bara, menciptakan momentum di balik. Dua orang berhasil tumbahkan di sana. Satu lagi dari Morph. Dan Morph tersisa Mal aja. Hanya dengan MP5-nya di sana. Gak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Mal. Tapi Mal ternyata masih bisa memanfaatkan M24 yang nembus di patch OB39 kita kali ini. Dan Thanos bakal di abuse juga momentumnya. Masih ada Swipe dengan yang juga masih penuh. Tapi dia harus menunggu Sensei dulu. Nunggu shot call. Lagi-lagi kecolongan dari Borgai. Seperti yang gue bilang, lewat jalur belakang. Genesis Dogma bakal mendapatkan momentum yang tepat. Itu dia, Genesis masuk di waktu yang tepat. Mereka dapetin 2 poin eliminasi tanpa effort yang banyak. Dan yang tidak diuntungkan adalah kedua tim yang baru saja melakukan fight. Teman-teman dari Morph Team. Dan kalau kita ngelihat, justru ini membuka peluang untuk Genesis Dogma untuk masuk ke dalam zona selanjutnya tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan, karena Dewa United Oh my God. ekor ke arah Genesis Dogma pun itu bakal ditatakin yang ada di Clock Tower. Dan sayang sekali Bigetron Delta tidak mampu melanjutkan fight-nya. Tidak bisa melanjutkan fight-nya dan bukan menjadi satu kabar yang baik tentunya untuk Dewa United, di mana teman-teman dari Genesis Dogma sudah berhasil mengumpulkan eliminasi. Artinya mereka bakal semakin jauh, tapi kalau kita lihat kali ini Iko bakal melakukan fight dengan salah satu player dari First Riders di sana. Cukup panjang, Iko breakdown, sementara Joel Hype masih cukup sabar untuk menunggu temannya untuk menyelesaikan fight yang terjadi. Tapi satu orang udah mulai maju ke arah depan, seorang Kocel juga sudah membuka satu glue wall untuk maju ke arah depan dan menyalakan satu bonfire-nya. Kocel masih coba untuk menunggu regroup dari teman-teman yang berada di daerah belakang. Yap, ini setup yang bagus banget dari Eko, dan Eko berhasil membeli waktu untuk Joel. Coba regroup dan sayangnya berhasil diculik dari belakang oleh seorang North. Ini bakal menjadi reverse sweep kah? Tergantung gimana seorang Kocel dan juga Joel pada akhirnya. Untuk Yakiba pun masih bisa diandalkan sampai clip. Harus tumbangkan bukit saya dari kejauhan sana. GRC juga mulai fight melawan Ses Alphaing yang kebetulan bakalan coba retake compound mereka. Ditambah Tiger Wong sebenarnya masih selamat, ada di sekitaran hanggar. EVOS udah berada di belakang sana, depan Rim 6 Village. Jadi bisa dipastikan Genesis Dogma, Dewa United itu bakal terhenti langkahnya di sekitaran drop zone mereka saat ini. Ya, dan justru yang sangat diuntungkan adalah teman-teman dari EVOS yang udah bermain secara cepat. Yosef udah berhasil ter-take down menggunakan satu RGS-nya, dan Abak sudah melihat ada satu player di sana menggunakan Marksman. Dan kali ini satu player udah mulai maju begitu saja menggunakan satu Minology PT dan masih bisa bertahan. Enggak, sudah melihat dan menggunakan M60-nya akan menghancurkan glue wall yang diciptakan oleh teman-teman dari Genesis Dogma kali ini, Haji Sven. Waduh, masih dapat kesempatan walaupun gak bakal dicolong lagi. Karena Jafra udah berhasil dapat satu, Abax bakal dapat dua. Sisa dua dari Genesis Dogma, tapi Abax juga kecolongan. Masih ada Dels sana dengan charge boosternya. Sisa satu, dua orang Borgai bersama satu lagi, yaitu Kiki. Di dalam susah bersama dengan Dels. Dari EVOS akan mencari cara jalur sebelah kiri, dua orang. Sementara Imgot coba recover dulu menggunakan medical kita di belakang. Ada juga FR yang masih siap menunggu momentum ini. Sementara Faiz di lain berhasil dapetin Kocel yang tadi juga baru aja kelar perang bersama teman-teman dari First Riders. First Riders datang dan juga sebenarnya ada Dewa United teman mereka. Ini bakal menjadi sangat tinggi tensinya. Ini Dewa United masih nahan. Gua rasa mereka bakal coba untuk menggunakan launchpad untuk masuk ke daerah zona selanjutnya. Tapi MPO bakal join to fight juga antara EVOS dan juga teman-teman dari GD. Seorang Ian 66 sudah mulai masuk ke arah depan, tapi seorang Scooper berhasil mendapatkan Brianyo. Langsung di take down begitu saja. MPO yang baru datang ternyata tidak bisa berbuat banyak, malah semuanya sudah kehilangan 50% HP, Haji Spen. Yap, semakin tinggi tensinya, semakin sempit juga kesempatan untuk EVOS bersama dengan Genesis Dogma. Selamat dari momen ini karena mau nggak mau mereka harus tetap stay di dalam compound. Di luar udah ada tim lain yang berusaha memanfaatkan patahan. Even Ses di sana juga take over. Situasi ini dikendalikan akhirnya sama Ses.
untuk mendapatkan patahan tersebut. Yes, dan kali ini seorang Iki bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menggunakan satu mini launch PT dan semuanya gagal. Iki terculik dan juga Dewa Oh my God. finish di posisi ke-9. Bukan kabar yang baik, sementara GD masih berapi-api dan mereka masih dapat placement selanjutnya, Jiswen. Oh my god, oh my god, oh my god. Udah 4-5 game. Genesis Dogma lebih unggul daripada Dewa United. Apakah mungkin ini masih rezeki untuk Genesis Dogma ketimbang Dewa United? Tapi sekarang kita lihat Jojo berhasil dapetin satu orang Ikal. Akan coba ditolong cepatnya oleh seorang Y. Berhasil tertolong. Coba di cover tapi dari kejauhan Abax berhasil dapetin Scoopers. Tentunya kecolongan. Cukup fatal di sini Scoopers. Harus segera di recover. Dan juga satu player lagi terlihat di sana dari arah Eko. Bakal dikasih hadiah dari seorang Y. Meledak sudah di sana. Gak bisa ketolong lagi. Ian di sisi lain berhasil mendapatkan steal kill. Karena Faker dan Tiger Wong tidak bisa berbicara banyak, harus puas di peringkat ke-8. Dan GRC juga demikian. Zonanya ada di SES saat ini bersama dengan Genesis Dogma. Dan SES tiba-tiba sudah ada di kontainer biru. Ini cukup menguntungkan. Tapi juga lumayan untuk FR. Karena FR masih bisa recover lagi. However, Masih bisa melakukan recover lagi, apalagi mereka sudah berdarah-darah di early game. Tentunya merupakan kabar yang baik. Storm masih bisa hidup. GRC bakal ditatakin oleh 3 tim sekaligus karena mereka berada di open field yang sangat obvious. Satu player yang berhasil di take down. Ada seorang Scooper yang berhasil mendapatkan seorang Gedai dari kejauhan. Menukarkan dengan harga yang cukup mahal. Kehilangan Gedai di late game sama saja menghilangkan power yang mereka miliki. Sementara EVOS bakal dihujani peluru oleh teman-teman dari Force Rider Storm, Majis Fan. yap, gak bakal dikasih ampun. Karena EVOS bakal digerus terus. Even I'm gak di sana udah di-confirm kill-nya. FR Storm saat ini mengantongi 7 poin eliminasi. Dan Ray berhasil mendapatkan Ian 666 di sana. Udah menutup jalur dari seorang Bion. Agak mencari jalan, tapi sepertinya jalan buntu bagi Kokunda. Kaget tentunya dari Bion. Ada pelontar juga mulai coba di-charge saat lagi. Nunggu waktu yang tepat dari Bion. Dan Bion nggak mau harus ambil jalan di sebelah kiri. Karena di kiri bakal menjadi momentum yang tepat dengan pelontar ya. Sambil ditungguin. Ada bonfire. Ini dia. Moment of truth dari Bion. Bakal coba ledakan. Karena pelontar berhasil mendapatkan 2. Bahkan 3 di sana bakal sekarang. Double itu diambil sama Bion. Beyond your imagination. Menuju target terbatas dan melampauinya. Tersisa Abax dan juga Bion saat ini. Tapi Bion masih ada bara dari kejauhan dari SCT. Tersisa Abax saja di sini. Akbar Mustafa dengan 1.800 token FF yang dia miliki. Walaupun tidak mampu merevive lagi teman-temannya, tapi ini bakal jadi tensi yang sangat tinggi karena sisa 8 peserta aja. SES mulai play along the way. Apalagi circle-nya juga kebetulan lumayan menguntungkan. Dapetin compound dari kontainer biru ini. Genesis Dogma somehow juga cukup survive sampai detik ini. Tekad mereka tinggi sekali. Tetap berada di panggung FFML dan juga menuju ke arah grand final. Apalagi sekarang kita lihat udah ada pergerakan maju dari SES. Ray udah bakal maju dengan Ronaldo, tapi Ray terburu. Coba tarik lagi ke belakang, regroup lagi. Pilihan yang bagus dari Ray. Dan dari Genesis Dogma kali ini berhasil terculik oleh Abax. Walaupun Abax sendiri masih bisa menyelamatkan diri tentunya. Dan MPO kehilangan satu orang besto di sana. Dels juga tersisa sendiri aja dari Genesis Dogma. Lumayan untuk mengamankan placement point MPO. Tapi ternyata tumbang di peringkat ke-5. Dan Eko puas peringkat ke-4. Sisa Abax bakal bertemu dengan Ray. Ray bakal dihabisin. Tapi sepertinya Ray masih bisa selamat. Abax sudah gak punya Chrono. Ditungguin aja dengan Trogon. Nah, masih sekarang ternyata, tapi bakal dijemput sama Bara, tapi itu sepertinya bakal menjadi keputusan yang sangat-sangat krusial karena Ray udah kemakan zona. EVOS lebih milih tereliminasi, puas di peringkat ke-3, sisa 2 aja. Ini harus akan menjadi buaya untuk SES karena 2 lawan 1 harus akan menjadi buaya untuk SES, atau SES punya titik lengah, tapi ternyata sepertinya tidak. SES berhasil balik dalam tempo. Oh my god, SES lagi dan lagi menunjukkan mereka adalah satu tim yang harus diperhitungkan.